Selamat malam. Apresiasi setinggi-tingginya untuk Anthony Sinusuka Ginting yang 2 minggu terakhir ini menjadi satu-satunya wakil Indonesia di partai final di 2 turnamen berturut-turut. Dan mungkin yang saya tanyakan lebih ke Coach Irwansyah terkait dengan performa dari seorang Axelsen. Kalau kata badminton lovers, Axelsen ini bukan manusia, ini alien, robot, dan segala strategi sudah dilakukan oleh pemain-pemain, bukan hanya pemain dari Indonesia tapi juga pemain dari seluruh dunia untuk bisa mengalahkan Axelsen. Bahkan setelah dia selesai cedera saja bisa langsung juara. Strategi dari coach sendiri untuk menggembleng anak-anaknya agar bisa menemukan performa ataupun cara untuk mengalahkan seorang Axelsen ini seperti apa sih, coach? Itu aja. Iya, terima kasih. Sebenarnya kita udah bicarakan mengenai strategi sama Ginting dan sama Jonathan sama pemain-pemain kita yang lainnya. Cuman memang di dalam lapangan tadi itu setiap main itu kadang-kadang dari fokusnya itu sedikit goyang karena satu angin ya di lapangan. Bukan satu alasan, sama-sama juga main ada angin, Victor juga. Cuman kadang-kadang dari yang strategi yang kita udah buat dari pegang, maksudnya dari depannya itu supaya nggak banyak ngangkat juga, tapi memang akhirnya Ginting melakukan itu juga. Jadi memang kebaca sama Victor. Jadi memang sebenarnya kalau menurut saya Victor pemain yang hebat, tapi pemain kita juga seperti Ginting dan yang lain-lainnya juga pemain yang hebat juga. Jadi pasti satu hari bisa ngelewatin. Itu aja sih. Ya, terima kasih coach, mantap gitu. Mana ada lagi? Oke, Bina di belakang saya. Coach. Iya. Assalamualaikum. Saya Bina, ada Bina Res. Mau tanya, ini kan setelah masuk dari rebutan poin Olimpiade, coach kemarin bilang harus mengatur pertandingan lagi untuk mengatur stamina sendiri agar tidak habis gitu. Kira-kira setelah ini pengaturannya seperti apa, coach? Apakah akan fokus ke level 750 dan 1000 saja atau 500 atau seperti apa gitu? Terima kasih. Jadi memang kita lihat dari kebutuhannya juga sih ya. Memang kalau udah kita paksakan terlalu banyak juga kejuaraan, bukan nanti hasilnya bagus, cuman hanya main aja. Jadi makanya kita ngatur strategi untuk kejuaraannya juga memang benar-benar kita udah pikirkan. Jadi makanya satu pemain juga butuh latihan, bukan kejuaraan kebanyakan ya. Tapi memang sekarang ini kan buat Olimpiade, jadi memang butuh poin. Tapi butuh poin itu buat Olimpiade bukan semuanya yang kita harus ikutin. Jadi makanya tergantung kebutuhannya, nanti kita hitung-hitungannya juga. Ada plannya nggak, coach? Maksudnya berapa minimal gitu atau maksimalnya? Yang saya bilang tadi, kalau misalnya pun kita bilang berapa, tapi misalnya rankingnya kurang, nah itu kan di situ kita bisa ini kan, kita bisa atur lagi untuk mainnya lebih. Makanya seperti setelah Indonesia Open, Ginting dan kawan-kawan kan kita persiapkan buat Korea dan yang lain-lainnya. Jadi makanya dari latihannya ini memang benar-benar kita buat semaksimal mungkin. Jadi mereka udah siap kapan mau diturunkan, itu udah fisiknya lah ya terutama juga. Jadi nggak kalah gitu. Jadi tetap fit terus dan dari fokusnya juga. Makanya nanti kita atur lagi lebih ke strategi untuk berapa kejuaraannya lagi. Berarti nggak ada patokan ideal ya, coach? Iya, kalau kita bilang patokan ideal susah karena kita mau ngejar ranking, mau buat Olimpiade kan. Nah, makanya kalau udah cukup nanti ya udah, yang lainnya juga mungkin nggak perlu main gitu. Itu aja sih. Oke, ada lagi? Ya, belakang. Mungkin pakai mic-nya, maaf ya. Ya, soal Olimpiade tadi kita berharap tentu mungkin Ginting lolos menjadi salah satu yang lolos ke
ke sana, tetapi melihat penampilan Axelsen yang bisa jadi mungkin salah satu lawan yang paling tangguh. Tadi coach juga menyebutkan bahwa ada strategi yang disiapkan selain tadi harus megang bagian depannya. Permainan seperti apa sih yang seharusnya diterapkan begitu ketika menghadapi Axelsen? Dari kedua mungkin mengapa Ginting belum bisa melakukan itu setelah terakhir kali menang lawan Axelsen di Indonesia Master 2020 itu. Terima kasih. Ya, kalau saya jelaskan secara detail, kalau menurut saya nggak perlu ya, karena memang ini strategi kita gitu. Kan masyarakat semuanya juga kan kepingin yang dibilang menang. Jadi tunggu aja. Insya Allah saya yakin Ginting dan kawan-kawan bisa menang dari Victor. Amin. Itu aja sih. Ya. Oke, satu lagi terakhir, depan boleh. Mic-nya Cak. Ya, sebelumnya selamat buat Ginting udah bisa masuk final dan jadi runner up. Pertanyaan untuk Coach Irwan. Coach, ini kan tunggal putra kemarin di Singapura Ginting juara, kemudian di Indonesia Open juga berhasil masuk final gede. Pengen tahu aja sih Coach, kunci selain non teknisnya dari Coach Irwan sendiri terhadap atlet tunggal putra itu seperti apa sih sampai itu bisa jadi stimulus kemudian teman-teman atlet jadi bisa ke level yang lebih tinggi gitu ke partai final gitu. Apa Coach kira-kira? Maksudnya tuh Apa yang pembicaraan apa misal ada non teknisnya gitu Coach, kayak misal semangat dari Coach itu seperti apa untuk membangkitkan gairah teman-teman sampai kemudian berhasil mereka bisa sampai ke final gitu. ya, pokoknya kita sebagai pelatih ini kan bukan pelatih aja ya, kita juga mendukung mereka dari luar dalam. Jadi nggak hanya di badmintonnya aja, kita juga deket satu sama lain. Saya sebagai pelatih dan mereka sebagai pemain. Jadi memang mensupportnya ini emang benar-benar 100% ke anak didik kita juga sih. Jadi ya kalau hasilnya kalau dibilang orang bagus ya alhamdulillah. Jadi yang penting saya kerja dan ada tim saya juga, sekarang ada pelatih asisten saya Hari Hartono dan ada pelatih fisik juga Jailani namanya. Jadi kita semua satu tim ini memang mendukung penuh, kerja keras penuh buat atlet-atlet kita ini. Itu aja sih. Oke, terakhir nggak? Sorry Cak. Terakhir ya. Saya untuk Ginting mungkin sebagai penggemar Ginting saya mau nanya, Ginting ini kan kekalahan 10 secara beruntun nih Ginting dari Axelsen ya. Tadi Coach Irwansyah sudah bilang bahwa sebenarnya segala macam evaluasi terkait permainan teknis sudah dilakukan gitu. Tapi kalau menurut Ginting sendiri dari ini kekalahan ke-10 gitu, sebenarnya apa sih strategi yang sebenarnya sudah direncanakan tapi nggak jalan, dan kelebihan Axelsen itu kok bisa meng-counter semua strategi dan rencana yang dilakukan sampai akhirnya Ginting masih belum berhasil meraih kemenangan lawan dia gitu. Sebenarnya apa sih sesuatu itu yang selalu bikin Ginting belum berhasil ngalahin dia dari 10 pertemuan terakhir ini Ginting? Makasih. Ya mungkin memang Axelsen unggul di dalam ini ya, tinggi badannya mungkin dan jangkauannya. Jadi memang dari segi strategi permainan semua segala macam memang harus pas banget dan harus sabar banget. Dan ya menurut saya sih ya it's okay juga sih. Maksudnya yang mengalami kendala seperti itu kayaknya bukan cuma saya juga. Mungkin hampir semua pemain bulu tangkis yang main sama dia juga merasakan dan mengalami hal yang sama. Jadi pastinya nanti juga kita cari terus celahnya di mana. Tapi memang fokusnya memang nggak mau terlalu fokus kayak terlalu ke Axelsen terus juga, karena maksudnya yang lain juga jadi harus lebih waspada juga gitu ya. Maksudnya musuh juga bukan cuma Axelsen doang. Tapi memang dalam konteks ini memang belum pernah menang mungkin selama 10 tadi. Tapi pastinya ya itu tadi dia mungkin udah lebih aware sama kelemahan dia,
karena postur tinggi mungkin kelemahannya, karena beda juga kalau kita bisa lihat flashback lagi nonton sebelum waktu 2020 sebelum pandemi lah ya, sebelum pandemi sampai sekarang, dari semua pergerakan semua segala macam memang nggak sama, dan ya pasti saya juga terus belajar juga, dan ya semoga kedepannya bisa tembus itu. Oke. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.